Perkenalkan, nama saya Daniel Batuah Barjaki Asam. Usia saya 23 tahun. Saya sebagai pelaku seni Kota Palangkaraya, khususnya di bidang musik tradisional. Sekarang saya beralamat di Jalan Antang nomor 26 di Sanggar Antang Batuah, dan saya berkuliah di Universitas Palangkaraya, jurusan Bahasa dan Seni, program studi Pendidikan Sendera Tasik. Kangkanung merupakan alat musik tradisional khas suku Dayak Kalimantan Tengah. Keberadaan kangkanung tidak hanya sebagai alat musik tradisional, tetapi juga sebagai warisan budaya yang perkaya kehidupan masyarakat Dayak. Penggunaannya dalam berbagai konteks menunjukkan fleksibilitas dan signifikansi alat musik ini dalam kehidupan sehari-hari dan upacara adat. Kak, dari daerah atau suku mana kangkanung ini berasal? Jadi kangkanung ini berasal tuh tetap di daerah suku Kalimantan Tengah. Semua Dayak tuh memiliki kangkanung, tapi fungsinya yang berbeda. Jadi biasanya tuh ada yang fungsinya untuk ritual, ada yang untuk hiburan semata. Jadi kalau di tiap daerah tuh, misalnya di daerah Katingan itu ada perbedaannya jumlah kenongnya. Jadi kalau kenong ini atau kangkanong ini kalau di daerah Katingan itu cuma 4 ya. Apa saja, Pak? Jadi ada nada dari La, Do, Re, Mi, cuma 4 ya. Tapi kalau sudah daerah Sukamara naik ke atas Lamandau sana itu 8 kenongnya. Sol, La, Do, Re, Mi, Sol, La, Do. Gitu. Tapi ya itu tadi berasalnya tuh memang semua suku di Kalimantan Tengah tuh ada. Dari musik kangkanung ini dalam kehidupan masyarakat Dayak. Baik. Jadi ada beberapa tempat yang menggunakan alat musik kangkanung ini sebagai sarana ritual. Mau ritual adat, mau ritual pernikahan, terus tuh ritual pengobatan itu ada. Kalau di daerah-daerah Dayak Ngaju itu biasanya menggunakannya kangkanong ini di ritual adat pernikahan. Aliran Sungai Barito itu menggunakan kangkanong ini untuk mengiringi balian. Jadi balian itu berbeda, baliannya ada 2 balian. Kalau di daerah Barito tuh balian dadas dan bawo, itu untuk mengobati orang sakit, macam-macam lah, mau sakit, mau syukuran dan sebagainya, dia tetap menggunakan kangkanong seperti itu fungsinya. Terus tuh kalau sekarang kan untuk hiburan, jadi fungsinya untuk melodi utama dalam sebuah musik. Memang fondasi utama melodinya ada di kenong atau kangkanong tadi. Cara hiburan. Baik, Kak, pertanyaan yang keempat, bahan apa saja yang digunakan untuk membuat kangkanung dan bagaimana proses pembuatannya? Nah, kalau dulu bahan kangkanong itu adalah terbuat dari gansa. Gansa itu campuran perak sama perunggu. Itu kalau orang dulu bikinnya tuh di tempat. Jadi dalam bentuk batu gitu loh dia. Terus itu tuh ditempa menjadi lempengan baru dibentuk gitu. Tapi kalau sekarang karena tidak memungkinkan lagi bahan itu ditemukan, gansa itu tadi, jadi menggunakan seng ya, atau lempengan besi gitu. Jadi itu apa solusinya untuk gantikan bahan gansa itu tadi, tetap sama di tempat juga, tetap pukul dibentuk. Jadi seperti ini. Bahannya itu ada macam-macam. Jadi ada yang menggunakan gansa itu tadi, campuran perunggu dan perak. Ada yang cuma menggunakan campuran perunggu sama kuningan, ada yang menggunakan kuningan, ada yang menggunakan seng ya tadi, lempengan seng besi. Tuh. Baik, Kak, pertanyaan yang kelima, bagaimana cara memainkan kangkanung dan seperti apa bunyi khasnya? Suara ciri khasnya tuh dia karena Dayaknya dia namanya ada tangga nadanya bukan tersendiri lah. Kalau di
musik tuh tangga nadanya disebut pentatonik, jadi 5 nada jadi ya. Itu tadi la, do, re, mi, sol. Jadi banyak orang biasanya mengaitkan itu dengan nada-nada Cina, tapi karena kita tuh ada kesamaan dari segi tangga nada itu tadi dengan mereka Cina sana, mau mereka Jawa ada juga kayak gitu. Jadi ciri khasnya tuh di pola permainannya. Sebenarnya pola permainan itu lebih cepat gitu loh, lebih padat pola permainannya. Berbedanya sama mereka Jawa sana tuh cara memainkannya tuh mereka agak sedikit lembut dan lebih pelan. Kalau kita tuh sini tuh dari Dayak tuh lebih cepat nih, nggak santai gitu. Dan ada beberapa, misal contohnya kayak di Katingan tuh dia cuma mukul pinggir sininya aja, itu disebut karerek namanya. Ya, jadi di pinggir sini aja pukul, bukan di sini, bukan di pencon kan. Jadi pinggir sini aja mukul, seperti itu. Dan itu cuma ada di Katingan doang. Cara memainkannya biasa digunakan dalam tarian bah. Kasai. Jadi biasanya itu untuk digunakan untuk kita mengekspresikan kebahagiaan. Kenapa bisa sih? Ada motif kanjan halu, jadi biasa digunakan untuk menghibur orang-orang yang sedang berladang seperti itu. Simak guys. Tantangan terbesar dalam melestarikan Kekanung di era modern saat ini? Ya, tantangan terbesarnya itu adalah satu, minat orang tuh kan sedikit loh mengenai alat-alat musik yang tradisional ini. Jadi tantangan terbesarnya adalah mengajak orang untuk bisa kenal alat musik daerah Kalimantan Tengah khususnya. Terus mengajarkan ke orang-orang lain, apalagi ke teman-teman sepantaran yang masih muda-muda. Itu tantangannya. Baik Kak, pertanyaan terakhir, apa harapan dan pesan agar Kang Kanung tetap hidup dan dikenal di masa depan? Ya, harapannya anak-anak zaman sekarang tuh lebih bisa mengenal lagi seperti apa alat-alat musik Kalimantan Tengah, terus tuh bisa lebih melek gitu melihat alat-alat musik Kalimantan Tengah, karena bahwasanya tidak kalah menarik alat musik Kalimantan Tengah ini dengan alat-alat musik modern seperti itu. Walaupun terdengar dan terlihat kuno, tapi ya ini menarik dan sangat-sangat kita ekspresikan gitu. Bukan hanya di alat musik modern saja, tapi di alat musik tradisional tuh bisa kita bikin seperti alat musik modern gitu. Jadi itu harapannya, dan pesannya adalah untuk anak-anak muda zaman sekarang, jangan sampai adat budaya kita, contohnya alat musik ini, hilang tergerus zaman karena adanya budaya-budaya luar. Dan saya harap juga alat musik ini akan tetap dilestarikan, karena adalah salah satu jati nitas atau jati diri Kalimantan Tengah.